Hello and welcome to Geo Curious. So, di video kali ini kita akan membahas sebuah negara yang merupakan salah satu negara terbesar di dunia dan menjadi negara terluas kedua di dunia. Negara ini juga dikenal sebagai negara dengan danau terbanyak di dunia. Inilah dia negara Kanada. Kanada merupakan negara paling utara di wilayah kawasan Amerika Utara. Kanada merupakan negara terbesar kedua dari segi luas wilayah seperti yang dijelaskan sebelumnya. Luas negara Kanada adalah 9,9 juta kilometer persegi. Ibu kota Kanada adalah Ottawa, dan beberapa kota besar di Kanada yang lain antara lain Toronto, Vancouver, dan Montreal. Bahasa resmi Kanada adalah bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Ya, karena Kanada merupakan salah satu negara bekas jajahan Inggris dan Prancis. So, let's move on. The first topic, geografi. Kanada berbatasan dengan Amerika Serikat di selatan dan di barat laut dengan Alaska yang juga merupakan negara bagian Amerika Serikat. Negara ini terbentang dari Samudra Atlantik dan Selat Davis di timur dan sampai ke Samudra Pasifik di barat. Di utara, Kanada berbatasan dengan Laut Beaufort dan Samudra Arktik. Kebanyakan wilayah Kanada terletak di daerah Arktik yang terkenal dengan iklimnya yang sangat dingin. Musim dingin di sini dapat menjadi sangat dingin di banyak daerah, dengan risiko badai salju dan badai es. Adapun di pegunungan British Columbia dan wilayah Yukon terdapat gunung berapi akibat tumbukan lempeng di sepanjang pantai barat Amerika Utara. Pegunungan ini memiliki keindahan ikonik, yaitu berupa pegunungan Rocky yang megah menghiasi British Columbia dan Alberta. Batuan ini tersusun dari batuan sedimen terangkat yang dulunya berada di dasar laut. Berbicara tentang gunung, adapun gunung tertinggi di Kanada yaitu adalah Gunung Logan. Letak di Taman Nasional Clowny di Yukon, tepatnya di bagian barat laut Kanada. Gunung Logan memiliki ketinggian sekitar 5.959 meter di atas permukaan laut, menjadikannya gunung tertinggi di negara ini dan kedua tertinggi di Amerika Utara setelah Gunung Denali di Alaska. Kanada juga dinobatkan sebagai negara yang memiliki danau terbanyak di dunia dengan total 879.000 danau. Wow, fantastis. Dari jumlah tersebut, setidaknya ada 62% dari 1,42 juta danau di dunia ada di Kanada. Danau terbesar di Kanada adalah Great Bear Lake, yang luasnya setengah dari Danau Michigan di Amerika Utara yang memiliki luas 580.000 km persegi. Dan juga Danau Superior yang merupakan salah satu danau air tawar terbesar di dunia. Selain danau, terdapat juga beberapa sungai penting di Kanada, yaitu Sungai St. Lawrence dan Sungai Mackenzie yang memiliki peran penting dalam transportasi dan ekonomi. Kanada juga mencakup banyak pulau termasuk Kepulauan Arktik, Kepulauan Maritime di Atlantik, dan Vancouver Island di lepas pantai barat. Berbicara tentang iklim, negara Kanada memiliki 4 iklim, yaitu yang pertama, iklim tundra terdapat di pantai utara Kanada. Yang kedua, iklim laut terdapat di pesisir barat. Yang ketiga, iklim kontinental terdapat di pedalaman Kanada Selatan. Yang keempat, iklim subarktik yang terdapat di Kanada bagian tengah. Berbicara tentang iklim, banyak makhluk hidup yang menyesuaikan dengan iklim di suatu negara, dan berikut beberapa hewan khas Kanada yaitu rusa elk, beruang coklat, wolverine, moose, dan giant Canadian goose. So, let's move on to sejarah. Pernahkah kalian bertanya, siapakah orang yang pertama kali mengunjungi Kanada atau tinggal di Kanada? Orang pertama yang tinggal di Kanada adalah suku Inuit dan juga First Nation. Orang Eropa pertama yang mencapai negara ini kemungkinan besar adalah bangsa Viking, dan diyakini bahwa penjelajah Norse Leif Erikson membawa mereka ke pantai Labrador atau Nova Scotia pada tahun 1000 Masehi. Pemukiman Eropa baru dimulai di Kanada pada tahun 1500-an. Pada tahun 1534, penjelajah Prancis Jacques Cartier menemukan Sungai St. Lawrence yang saat mencari bulu, dan tak lama kemudian ia mengklaim Kanada sebagai milik Prancis. Baru ketemu langsung ngeklaim nih. Orang Prancis mulai menetap di sana pada tahun 1541, tetapi pemukiman resmi baru didirikan pada tahun 1604. Pemukiman tersebut disebut Port Royal yang terletak di tempat sekarang yang dinamai dengan Nova Scotia. Selain Prancis, Inggris juga tidak mau kalah tentang menjelajahi negara Kanada untuk perdagangan bulu tentunya, dan juga ikan pada tahun 1670. Sehingga kemudian mendirikan perusahaan Teluk Hudson.
Selanjutnya, pada tahun 1713, konflik berkembang di antara Inggris dan Prancis, tetapi Inggrislah yang memenangkan kendali atas Newfoundland, Nova Scotia, dan Teluk Hudson. Perang 7 tahun ini, Inggris berusaha untuk mendapatkan kendali lebih besar atas negara tersebut. Perang tersebut berakhir pada tahun 1763, dan Inggris diberikan kendali penuh atas Kanada melalui Perjanjian Paris. Bertahun-tahun setelah Perjanjian Paris, penjajah Inggris berbondong-bondong ke Kanada dari Inggris dan Amerika Serikat. Pada tahun 1849, Kanada diberi hak untuk memiliki pemerintahan sendiri dan negara Kanada secara resmi didirikan pada tahun 1867. Negara ini terdiri dari Kanada Atas, yang sekarang menjadi wilayah Ontario, Kanada Bawah, wilayah yang menjadi Quebec, Nova Scotia, dan New Brunswick. Kanada pada tahun 1869 terus berkembang ketika membeli tanah dari perusahaan Teluk Hudson. Tanah ini kemudian dibagi menjadi beberapa provinsi, salah satunya adalah Manitoba. Ia bergabung dengan Kanada pada tahun 1870, diikuti oleh British Columbia pada tahun 1871, dan Pulau Prince Edward pada tahun 1879. Negara ini kemudian berkembang lagi pada tahun 1901 ketika Alberta dan Saskatchewan bergabung dengan Kanada. Ukurannya tetap sama sampai tahun 1949 ketika Newfoundland menjadi provinsi ke-10. Let's move on to politics. Kanada sendiri terbagi menjadi 10 provinsi dan 3 wilayah, yaitu wilayah Barat Laut atau Northwest Territory, Nunavut, dan Yukon. Masing-masing provinsi dan wilayah ini memiliki pemerintahan sendiri yang bertanggung jawab atas berbagai aspek pemerintahan, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi di tingkat provinsi atau wilayah. Kanada adalah negara monarki konstitusional dengan demokrasi parlementer dan federasi. Ia memiliki 3 cabang pemerintahan. Yang pertama adalah eksekutif yang terdiri dari kepala negara yang diwakili oleh seorang gubernur jenderal dan perdana menteri yang dianggap sebagai kepala pemerintahan. Cabang kedua adalah legislatif, parlemen bilateral yang terdiri dari Senat dan House of Commons. Cabang ketiga terdiri dari Mahkamah Agung. Adapun kepala negara Kanada adalah Raja Charles III dan diwakili oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Perdana Menteri Kanada saat ini adalah Justin Trudeau yang menjabat sejak tahun 2015, menjadikannya salah satu Perdana Menteri termuda di dunia. Berbicara tentang luas negara Kanada yang 9,9 juta kilometer persegi, pernahkah kalian berpikir bahwa jumlah penduduk Kanada seimbang dengan luas daratan Kanada? Mari kita bahas di topik selanjutnya, yaitu demografi. Menurut Worldmeter, jumlah penduduk Kanada saat ini adalah 38 juta jiwa, lebih rendah dari negara bagian California yang memiliki penduduk 39 juta jiwa. Negara California sendiri merupakan salah satu negara bagian di Amerika Serikat. Kepadatan penduduk Kanada sendiri ialah 3,2 orang per kilometer persegi, yang luar biasa rendah jika dibandingkan dengan negara lain dan juga jika kita bandingkan dengan luas wilayah negara Kanada. Adapun 80% orang Kanada tinggal di dalam 200 km dari Amerika Serikat karena wilayahnya memiliki iklim sedang dan tanah yang terbaik untuk pertanian. Mayoritas penduduk Kanada tinggal di sekitar perbatasan Amerika Serikat dan sisanya tinggal di wilayah lainnya di Kanada. Adapun bagian berpenduduk terpadat di negeri ini ialah lembah danau-danau besar seperti Sungai Saint Lawrence di timur. Adapun mayoritas etnis di Kanada adalah orang kulit putih keturunan orang Eropa sebanyak 80%, Asia 11%, dan sisanya adalah etnis lain seperti Inuit, Afro-Karibia, Amerika Latin, dan Afrika. Mayoritas penduduk Kanada beragama Katolik Roma dengan total 39% dari populasi. Selanjutnya ada Kristen Protestan sebanyak 20% dan sisanya penganut agama lain seperti Islam, Hindu, dan Sikhisme. Sedangkan 23% penduduk Kanada menyatakan tidak beragama. Ekonomi. Berbicara tentang perekonomian Kanada, Kanada merupakan salah satu negara yang memiliki perekonomian yang maju dan terbesar di dunia. Pada tahun 2022, Produk Domestik Bruto Kanada atau PDB berjumlah 2,4 triliun dalam US dollar menurut data terbaru Bank Dunia yang tersedia pada saat itu. Hal ini menjadikan Kanada sebagai negara dengan perekonomian terbesar ke-9 di dunia. Perekonomian Kanada sangat bergantung pada perdagangan internasional dengan ekspor dan impor barang dan jasa yang masing-masing menyumbang sepertiga dari PDB. Adapun 3 mitra dagang terbesar negara ini adalah Amerika Serikat sebagai negara tetangga, Tiongkok, dan juga Inggris. 3 industri terbesarnya diukur berdasarkan kontribusinya terhadap PDB, yaitu adalah real estate persewaan dan sewa guna usaha.
manufaktur, pertambangan dan penggalian, serta ekstraksi minyak dan gas. Industri manufaktur Kanada memproduksi makanan, bahan kimia, minyak bumi, produk logam, fabrikasi mesin, peralatan transportasi, dan juga produk lainnya. PDB untuk industri ini yang mempekerjakan sekitar 1,6 juta orang pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,2% selama 12 bulan terakhir. Hal ini berdasarkan informasi yang diberikan oleh pemerintah Kanada tentang PDB negara tersebut. Kanada juga adalah rumah bagi perusahaan terkenal seperti e-commerce Shopify dan bank-bank besar seperti Royal Bank of Canada dan perusahaan transportasi dan distribusi energi Enbridge. The last topic, pariwisata. Kanada adalah negeri yang kaya dengan keindahan alam dan keanekaragaman budaya karena juga didukung oleh luas negara ini. Adapun destinasi pariwisata di Kanada cukup beragam, seperti kota-kota besar seperti Vancouver, Toronto, dan Montreal yang menawarkan pengalaman perkotaan yang dinamis dan beragam. Salah satu daya tarik utama Kanada adalah keindahan alamnya. Taman Nasional Banff dan Jasper di Pegunungan Rocky menawarkan pemandangan gunung yang spektakuler dan kamu dapat menikmati keindahan Danau Louise yang terkenal. Selain itu, kamu juga bisa menjelajahi pesisir barat di Taman Nasional Pacific Rim atau menjelajahi kawasan Kutub Utara, dan mungkin kamu berkemungkinan akan bertemu dengan beruang kutub. Jika kamu adalah penggemar aktivitas musim dingin, Whistler di British Columbia terkenal sebagai salah satu resort ski terbaik di dunia. Musim dingin di Kanada juga merupakan waktu yang tepat untuk melihat aurora borealis yang sangat indah, terutama di wilayah seperti Yukon. Dan juga jangan lupakan keanekaragaman budaya Kanada. Salah satunya yaitu kota Montreal yang menawarkan pengalaman budaya yang kaya dengan festival seni dan kuliner yang luar biasa. Adapun kota utama di Kanada yang lain yaitu Toronto yang memiliki menara CN yang ikonik dan juga tempat menarik lainnya seperti Museum Royal Ontario. Adapun beberapa destinasi wisata lain di Kanada antara lain Niagara Falls Kanada, The Butcher Garden, Moraines Lake, dan Old Quebec. Kanada juga memiliki beberapa menu makanan yang menarik seperti Bannocks, Cheese Toast, Tortilla, Bagel, dan Kraft Dinner. So, inilah informasi tentang negara terluas kedua di dunia, yaitu negara Kanada. Thanks for watching these videos. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in another videos and peace.